adalah penguasaan terhadap diri kita sendiri. Mas, kalau ngomongin kontrol kan basically yang paling susah adalah mengontrol diri sendiri. Iya. Mengontrol ego. Betul. Mengontrol emosi. Itu cara paling efektif, Mas, untuk mengontrol ego, emosi itu, mengontrol diri sendiri. Iya. Itu apa sih, Mas? Sebetulnya apapun emosi yang muncul dalam diri kita, bebaskan. Dalam arti jangan ditekan gitu kan. Nah, tetapi kembali kita harus melihat bahwa segala sesuatu itu punya tujuannya. Every behavior has at least one good intention, katanya. Jadi setiap perilaku kita sebenarnya punya satu maksud positif. Kalau kita tahu maksud positifnya, kita akan tertawa kan? Iya. Oh iya ya, maksudnya begini tapi kok kelakuan saya begitu. Pasti kita akan merubah kemudian. Ada pilihan bahwa oh iya ya, kalau misalnya tujuannya saya seperti ini, lebih efektif seperti ini gitu. Bukan seperti yang saya lakukan selama ini. Nah, jadi seperti itu. Menurut saya bersedih, silahkan bersedih. Tapi saya kalah, air mata itu sebentar saja gitu kan. Tidak usah berlarut. Karena kalau berlarut itu sudah menjadikan kepemilikan gitu. Segala yang melekat itu kan tidak baik. Iya, jadi it's okay ya if we release our emotion just for a while, tapi don't keep it too long. Betul, gitu. Jadi let it go lah. Iya. Enjoy for a while, but let it go. Iya, bagaimana tadi kan juga Juno sempat menyinggung tentang mengontrol ego. Ya kan, dimana kita tahu kalau misalnya kita mempunyai mimpi dan cita-cita, kita juga pasti di dalam situ ada ego yang cukup tinggi, apalagi kalau usianya masih muda. Bagaimana menurut Mas Ferry Farouk sendiri dalam pengontrolan ego? Ego itu berasal dari something gitu ya, dari sesuatu. Ada yang egonya berasal dari keluarga gitu. Kita keluarga ningrat. Atau kita keluarga kaya raya gitu kan. Atau kita keluarga yang berpendidikan gitu. Tetapi misalnya kalau dia masuk ke sebuah suasana yang memang mengharapkan dia itu sebagai beginners gitu kan. Ya dia harusnya mengalahkan egonya itu terhadap peran-peran yang dia mau lakukan di sana gitu. Karena apa? Karena proses merendahkan ego itu sebetulnya itu proses belajar. Kalau orang tidak pernah meruntuhkan egonya, dia tidak akan pernah belajar. Karena merasa saya dari kalangan apa, saya punya pendidikan apa, saya sudah pengetahuan apa, saya sudah menguasai apa, saya tidak perlu apa-apa. So, mau ngapain hidup gitu kan? Iya. Kalau seperti itu. Padahal kan yang namanya hidup kita tidak bisa sendiri ya, Mas ya. Betul. Masih membutuhkan kerjasama dan juga keahlian dari orang lain. Kita hidup kan bukan hanya dengan identity, tapi dengan role juga, dengan peran-peran tertentu gitu. Bahwa misalnya saya S2 gitu kan, tetapi saya misalnya masuk ke dalam sebuah perusahaan itu membutuhkannya misalnya menjadi analis gitu kan, bukan manajer, ya harus berlaku sebagai analis dulu gitu. Itu nasib Anda. Kalahkan ego itu terhadap pilihan-pilihan yang dibuat sekarang. Gitu. Iya, betul. Ya memang kalau misalnya mengontrol ego itu susah-susah gampang, tapi sebenarnya bisa ya, Mas. Betul. Ya? Jadi sebenarnya inti dari control itu adalah belajar ya. Ya, jadi kontrol itu adalah kita mengenal apa yang bisa kita kendalikan. Karena kalau kita sudah tahu apa yang bisa kita kendalikan, kita akan bermain dan tidak keberatan gitu. Bahwa tugas ini atau pergaulan apa atau misalnya melakukan apa, kita sudah tahu, oh ini kontrol saya di sini. Tetapi kalau misalnya di luar kontrol kita bisa mengalihkannya. Kenapa misalnya di dunia ini ada outsource gitu kan, ada alih daya gitu. Itu karena sebetulnya memang untuk menghilangkan hal-hal yang tidak bisa kita kontrol gitu. Jadi hidup ini menjadi sangat ringan kalau segala sesuatu sudah dialihkan dan kita mengambil peran yang bisa kita lakukan. Misalnya kayak saya bisa naik ke atas genteng, gitu kan. Tetapi misalnya di atas genteng 2 jam, dengan saya misalnya 1 jam berbicara, lebih efektif mana? Karena kan kalau misalnya saya membayar orang naik ke atas genteng membetulkan itu bayarannya mungkin bisa lebih menghemat, bisa lebih apa. Iya, Mas, betul. Nanti kita lanjutkan lagi. Menarik. Iya, menarik sekali. Ya. Harus menarik. Ada poin satu nih, Bella, yang saya tangkap tadi, bahwa dari point control ini, bahwa ketika kita ingin merubah dunia, itu nggak perlu repot-repot merubah dunia dulu, tapi rubah diri sendiri dulu.